Beb, saya ada lagi di mana Beb? Saya ada lagi di Padang. Apa kabar warga Padang? Indah lautnya ya Beb. Nah kali ini Beb, kita mau cerita ya Beb ya. Saya akan share ciri-ciri wanita yang tidak puas dengan suaminya. Tapi sebelum itu Beb, yang baru bergabung di channel ini, please klik subscribe-nya Beb ya. Karena subscribe itu gratis, dan aktifkan tanda loncengnya Beb. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Thank you Beb. Jadi gini Beb, hubungan suami istri itu ya Beb, dalam pernikahan itu saling mengisi dan saling memahami. Dan biasanya wanita itu memiliki ekspektasi yang sangat tinggi Beb terhadap pernikahannya, sehingga wanita itu banyak tidak menemukan kenyataan wanita tidak puas dengan pernikahannya tentunya ya Beb ya. Nah jadi semua itu Beb bisa mencakup semua sisi kehidupannya. Jadi intinya Beb, kalau kita tidak bersyukur dengan kehidupan rumah tangga kita, kita akan menemukan selalu kekurangan dalam kehidupan kita ya Beb ya. Nah maka dari itu Beb, hidup itu harus banyak bersyukur. Apapun itu Beb ya, namanya juga hidup itu tidak ada yang sempurna ya Beb ya. Nah begitu juga suami, pria juga tidak ada yang sempurna. Nah begitu juga istri, tidak ada yang sempurna. Jadi untuk menyempurnakan kehidupan itu, antara suami dan istri itu harus saling memahami, saling menerima kekurangan. Jadi suami punya kekurangan, istri punya kekurangan, dilengkapi satu sama lain. Jadi kehidupan itu sempurna ya Beb ya. Nah gitu Beb. Nah, apakah ciri-ciri wanita yang tidak puas dengan suaminya? Nah yang pertama itu Beb, dia itu merasa tidak bahagia. Kebanyakan wanita itu tidak puas dengan suaminya ya Beb ya. Dan seringkali dia merasa tidak bahagia dengan pernikahannya Beb. Cucok kata orang. Jadi istri itu masih banyak menuntut kepada suaminya untuk lebih membahagiakan dirinya ya Beb ya. Jadi di sini Beb, masih banyak istri itu menuntut kepada suaminya. Jadi di sini Beb, wanita atau istri, dia masih berpikir bahwa suami tidak bisa membahagiakannya Beb. Yang lebih parahnya, tidak bisa membahagiakan dalam lahir dan batin. Serem Beb ya. Nah yang selanjutnya itu Beb, merasa kehidupannya itu banyak kekurangan. Ya ampun, gini amat ya Beb. Jadi apapun yang diberikan suami kepada istrinya itu merasa masih banyak kekurangan suami itu di mata dia Beb. Jadi masih banyak kekurangan untuk kehidupan istrinya Beb ya. Nah istri berpikir seperti itu, padahal suami itu udah maksimal memberikan segalanya untuk istri. Sehingga istri itu seringkali marah-marah tidak jelas kepada suami. Padahal tuh Beb ya, dalam rumah tangga tuh ya, kalau istri itu tidak bersyukur aja, itu membuat rumah tangga tidak menjadi berkah Beb ya. Dan tentunya rezeki itu menjadi seret kata orang Beb ya. Nah yang selanjutnya Beb,
merasa suami itu tidak bisa memenuhi kebutuhan, merasa suami tidak bisa memenuhi keinginan istrinya, Beb. Jadi dalam hal ini, Beb, istri itu selalu merasa tidak puas gitu ya, Beb ya. Apapun yang dilakukan suami maksudnya. Jadi istri itu tidak puas. Selalu aja ada sisi buruk dia terhadap suami, Beb ya, tentunya. Nah, selalu dia tidak bisa bersyukur yang saya bilang tadi ya, Beb ya. Jadi maka dari itu suami juga harus tahu, Beb, cara suami memperlakukan istri itu harus lebih baik lagi, Beb ya. Jadi gunanya agar membuat istri itu lebih bahagia dan lebih puas tentunya, Beb. Cucuk banget. Nah, yang selanjutnya itu istri itu masih haus dengan kasih sayang suami gitu loh. Jadi keinginan dia untuk dimanja dan haus kasih sayang adalah ciri-ciri istri yang tidak puas dengan perlakuan suami. Ia itu masih menuntut suaminya untuk selalu memanjakannya ya, Beb ya. Kita beralih ke sini, Beb. Sepertinya di sini lebih terang, Beb ya. Nah ini, Beb. Nah, yang selanjutnya itu dia itu masih merasa senang jika diperhatikan dengan pria lain, Beb. Nah, meski dia sudah punya suami, Beb. Jadi dengan pria lain itu jika ada yang menggodanya, dia itu lebih bahagia. Jadi dia curi-curi pandang. Jadi pokok intinya itu, Beb, jika ada pria lain yang ngelirik dia, parahnya dia itu sangat happy dan sangat bahagia jika diperhatikan dengan pria lain, Beb ya. Nah, yang selanjutnya itu, Beb, saat selesai berhubungan intim dengan suaminya, dia tidak merasa bahagia, Beb. Jadi merasa biasa-biasa aja menurut dia, Beb ya. Jadi dia itu, Beb, tidak menikmati momen saat dia berhubungan intim dengan suaminya ya, Beb ya. Dia itu merasa hanya sekedar untuk menunaikan kewajiban dia sebagai istri. Nah, parah, Beb ya. Parah banget pokoknya kalau nemu istri kayak gitu. Nah, yang selanjutnya, Beb. Nah, kalau wajah saya di bawah sinar matahari glowing banget ya, Beb ya. Kalah sehari ini kayaknya deh. Mau muntah dengarnya, Beb. Sehari ini lewat. Nah, yang selanjutnya itu dia itu masih mudah tergoda dengan pria lainnya ya, Beb ya. Nah, jika wanita itu masih tergoda dengan pria lainnya, Beb, itu membuka peluang dia itu tidak setia kepada suaminya. Kejem banget deh, segitunya deh ya, Beb ya. Jadi intinya, Beb, jika wanita itu masih tergoda oleh pria lain, nah itu membuat peluang tidak setia, Beb ya, yang jelas tidak setia. Nah, bisa jadi istri itu menyimpang, bahaya, Beb. Nah, yang selanjutnya itu ya, Beb, suka gini, Beb, suka membandingkan suami terhadap pria lain. Jadi dia itu, Beb, di depan suaminya dia sering membahas pria lain. Jadi seolah-olah dia menginginkan suaminya itu seperti pria lainnya ya, Beb ya. Nah, padahal, Beb, dalam kehidupan rumah tangga ya, itu nggak boleh sebenarnya suami dibandingkan dengan pria lain. Karena gini loh, Beb, kita balik ke diri kita ya. Misalnya nih, istri
suami membandingkan istri dengan wanita lain. Nah, hati kita sebagai istri kan sakit kan, Beb? Masa segitunya dibanding-bandingkan dengan pria lain, dengan wanita lain? Hati wanita mana yang nggak sakit, yang tercabik-cabik seperti harimau ya, Beb ya? Nah, sebagusnya wanita juga begitu, nggak boleh membandingkan suami dengan pria lain, dan tidak boleh menginginkan suami itu harus jadi A gitu, harus jadi Z, nggak boleh, karena setiap pria itu mempunyai pribadi yang berbeda. Yang penting hati suami itu baik, setia, dan bertanggung jawab. Jadi para istri tidak boleh menuntut banyak kepada suami Anda. Kalau suami kalian setia, baik, jadi setialah kalian ya, jangan tergoda dengan pria lain. Nah, yang selanjutnya, Beb, nah ini lebih parah banget, parah, Beb. Dia itu mencari kepuasan dengan pria lainnya. Wow. Jadi sifat manusia yang tidak pernah puas ini, Beb, bisa membuat istri itu selingkuh ya, Beb ya, karena sifat ketidakpuasan tadi, Beb. Parah, Beb ya, sungguh kejam dunia ini memang. Nah, selanjutnya itu, Beb, istri itu selalu memandang suami dengan kekurangan suami. Jadi istri tidak pernah memandang kebaikan suami, memandang sisi positif suami. Jadi pandangan dia itu terhadap suami selalu negatif saja. Terus selalu sisi buruk suami aja yang dipikir dia gitu. Sehingga sisi baik dan sisi positif suami itu tidak kelihatan oleh mata dia, Beb. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, matilah aku, basah. Nah, sekian dulu, Beb ya, banjir, Beb. Jangan lupa like, subscribe, dan please komennya ya, Beb ya. Dan aktifkan tanda loncengnya ya, Beb ya.